Ganteng-ganteng banget kan? Aku tuh selalu speechless kalau nontonin mas-mas ganteng ini. Kenapa sih mereka sangat ganteng? Tenang, tenang Mega. Kita harus kembali lagi ke buku dan hilangkan si opa-opa ganteng ini. Oke, kembali ke buku. Kenapa aku bilang ada kesamaan antara buku ini dengan karakter-karakter di drakor tadi? Mereka sama-sama tidak bisa untuk merasakan emosi. Kondisi ini disebut sebagai alexithymia. Hai, ketemu lagi dengan saya Mega dari Dima Buku. Kali ini saya tidak akan ditemani oleh teman-teman Dima Buku lainnya karena saya akan review buku sendirian, yaitu buku Almond. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal dengan Dima Buku adalah kanal untuk review buku dan juga untuk diskusi secara live. Jadi jangan ketinggalan untuk update review buku terbaru dan juga diskusi live kita dengan subscribe kanal Dima Buku di YouTube dan juga follow Instagramnya @dimabuku. Ada yang sudah baca buku ini? Judulnya Almond, karangan dari penulis asal Korea Selatan, Son Won Pyong. Buku ini bestseller loh. Ini pertama kali terbitkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2019, tahun lalu oleh PT Grasindo. Jumlah halamannya sekitar ada total 215, jadi nggak terlalu banyak banget, cukup ringan, jadi bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, tapi ceritanya menarik banget. Ketika aku baca sinopsisnya, aku langsung kepengen banget untuk baca buku Almond ini karena aku melihat adanya kesamaan dengan drakor-drakor atau drama Korea yang sedang aku tonton. Iya, bener banget, aku suka drakor. Kalau teman-teman ada yang suka nonton drakor juga, kalian sudah pernah nonton Flower of Evil nggak? Atau nonton Alice? Atau nonton Strangers? Nah, 3 drakor itu aku suka banget, walaupun jalan ceritanya agak terbilang berat ketimbang drakor-drakor yang suka aku tonton, tapi nonton drakor 3 drakor itu seger-seger banget karena pemeran-pemerannya tuh keren-keren abis. Bayangin aja nih teman-teman, ada Lee Jung Ki, dia memerankan Baek Hae Sung di Flower of Evil. Kalian tahu dong, kalau kalian pecinta drakor sejati ini, kalian pasti tahu yang namanya Lee Jung Ki. Dia tuh ganteng banget, ya kan? Ganteng kan? Tapi kalau teman-teman ada yang belum tahu siapa sih Lee Jung Ki, aku kasih bocorannya, aku kasih fotonya. Ini dia yang namanya Mas Lee Jung Ki. Terus ada juga Jun, dia memerankan Park Jin Kyung di drakor Alice, dan sama gantengnya seperti Lee Jung Ki. Inilah, hai Mas Jun. Oke, next ada juga prosekutor Hwang Simok, itu karakter di drakor Strangers yang diperankan oleh Cho Soo-won. Ya, ini dia penampakan prosekutor ganteng Hwang Simok. Ganteng-ganteng banget kan? Aku tuh selalu speechless kalau nontonin mas-mas ganteng ini. Kenapa sih mereka sangat ganteng? Oke, tenang Mega. Kita harus kembali lagi ke buku, konsentrasi ke buku dan hilangkan si opa-opa ganteng ini. Oke, kembali ke buku. Kenapa aku bilang ada kesamaan antara buku ini dengan karakter-karakter di drakor tadi? Karena seperti Baek Hae Sung, terus prosekutor Hwang Simok dan juga Park Jin Kyung memiliki kesamaan permasalahan seperti protagonis dalam buku ini, yaitu Yoon Jae. Mereka sama-sama tidak bisa untuk merasakan emosi. Mereka tidak bisa menyampaikan emosi, dan juga mereka tidak bisa menangkap emosi yang diberikan oleh orang lain gitu. Dan kondisi ini
disebut sebagai alexitimia. Alexitimia itu merupakan fenomena psikologis yang tidak bisa merasakan atau menangkap emosi dari orang lain atau menyampaikan emosinya itu sendiri kepada orang lain gitu. Jadi orang yang mengidap alexitimia biasanya berada dalam kondisi gangguan antisosial. Lalu apa sih penyebabnya alexitimia ini? Nah, sebenarnya sih belum ada ya penjelasan pastinya mengenai penyebabnya ini karena ada banyak dugaan-dugaan dari para ahli. Ada nih para ahli yang mengatakan alexitimia itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Ada juga yang bilang alexitimia merupakan hasil atau disebabkan oleh trauma masa kecil. Terus ada juga yang bilang alexitimia ini karena adanya masalah pada otak yang mempengaruhi fungsi-fungsinya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki dua amigdala. Amigdala itu yang akhirnya disebut sebagai almond karena bentuknya seperti buah persik, sehingga buku ini pun judulnya almond karena membahas penyakit alexitimia, membahas ke permasalahan atau permasalahan yang ada pada amigdalia sehingga mempengaruhi si protagonisnya yaitu Yonje. Nah, si Yonje didiagnosa oleh dokter memiliki almond atau amigdala berukuran kecil dan juga ada masalah pada jaringan komunikasi antara sistem limbik otak dan lobus frontalnya yang tidak berjalan dengan lancar. Nah, pada manusia sendiri, si amigdala ini letaknya ada di belakang telinga hingga kepala, dan ketika ada rangsangan dari luar, maka sinar merah akan menembus di amigdala itu untuk memancarkan atau menghasilkan emosi-emosi yang dirasakan oleh manusia pada normalnya gitu loh. Jadi seperti kayak emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa, bahagia, kesal, takut, dan hal seperti itu. Nah, karena si Yonji memiliki masalah pada amigdalanya, pada si almondnya itu ada kekurangan, ukurannya kecil dan juga jaringan komunikasinya pun mengalami hambatan. Jadi Yonje tidak bisa merasakan emosi-emosi seperti pada manusia normalnya. Karena amigdalanya tidak seperti amigdala normal, Yonje hingga usia 16 tahun seperti yang dideskripsikan dalam buku mengalami perbedaan. Dia tidak bisa merasakan rasa takut, rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa. Takutnya ini tuh bukan berarti dia berani ya, tapi takutnya ini karena dia tidak tahu apa yang sedang dihadapkan gitu loh. Kalau ada bahaya, dia nggak tahu tuh kalau bahaya itu menakutkan gitu loh. Kalau bahaya itu akan buruk bagi dirinya. Biasanya kalau dia menghadapi suatu bahaya di depan mata, dia hanya terdiam terpaku aja gitu loh, kayak orang ini apa ya, apa yang harus saya lakukan gitu. Bukan berarti dia berani, kan kalau orang berani beda ya. Kalau ada permasalahan bahaya kayak diserang orang atau ada copet atau apa gitu, dia apa gitu kan, itu kayak menantang atau bisa proteksi diri gitu. Sementara kalau Yonje ada sesuatu bahaya dalam matanya, dia tuh cuma diam aja gitu, datar aja, karena dia tidak bisa merasakan hal itu gitu loh. Dan itu yang menjadi permasalahannya dia, dan itu menjadi curiosity-nya dia, apa yang harus dia lakukan, dan membuat dia jadi terkucilkan di sekolahnya karena teman-teman sekolahnya, orang-orang yang sekitarnya yang tidak tahu permasalahannya dia mengatakan kalau dia itu monster karena dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa merasakan apa-apa. Menariknya sih akhirnya si Yonje itu mulai ada perubahan dalam dirinya karena jatuh cinta. Cerita yang sangat menarik. Iya, jadi dia mulai mengenal sosok wanita, sosok gadis satu sekolahnya namanya Dora. Ini juga yang ada kesamaan juga dalam film drakor yang aku tadi bilang, bukannya film, sorry, drakor, yaitu Flower of Evil. Si Baek Hae-sung pun mengalami alexitimia kan ya, dia tidak bisa merasakan apa-apa emosi, dan akhirnya dia menikah dengan seorang polisi tapi dia menutupi identitasnya gitu loh. Dan ketika akhirnya istrinya itu mengetahui identitas yang sebenarnya dan dia diharuskan untuk meninggalkan keluarganya oleh istrinya, disuruh pergi gitu, suruh kabur, melarikan diri, tidak bisa ketemu lagi dengan istrinya, dengan anaknya.
si Baek Hae-sung yang diperankan oleh Lee Jung Ki yang sama sekali nggak tahu apa-apa, tidak bisa merasakan emosi, tiba-tiba tuh nangis sederas-derasnya gitu loh. Nangis aja, air matanya tiba-tiba turun. Walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya gitu loh. Bahkan pada saat masih menikah dengan istrinya ini, setiap pagi tuh dia diam-diam mempelajari bagaimana sih orang tersenyum itu. Dia mempelajari dari video, kalau orang lagi tersenyum itu seperti ini loh. Dan dia tuh mempelajari dari sudut-sudut bibir, kalau disunggingkan ke atas seperti ini, itu artinya tersenyum. Jadi dia di kaca itu mempelajari hal itu. Terus kalau misalkan sudut-sudut bibirnya itu turun ke bawah seperti itu, berarti kayak orang itu sedang sedih, sedang kecewa, atau bahkan marah, atau matanya melotot, itu berarti marah. Nah itu juga yang dialami dengan Yoonji, dengan Yoonjae sorry, dengan Yoonjae dalam buku ini. Dia pun belajar hal itu oleh ibunya. Jadi dia mempelajari untuk bagaimana sih bersikap normal di masyarakat, di tengah masyarakat, supaya tidak dikucilkan. Dan pada akhirnya seperti si Baek Hae-sung itu, si Yoonjae tiba-tiba tuh suatu saat, karena sering ketemu sama Dora, suatu saat dia tuh, si Yoonjae merasakan hatinya tuh berdebar-debar, berdetak dengan kencang, walaupun hanya melihat Dora dari kejauhan aja. Tapi dia sama sekali tidak bisa memahami, mengartikan, menganalisis perasaan itu maksudnya apa sih. Dia tuh merasa kebingungan, ini tuh apa gitu, apakah saya sakit, dada saya berdetak dengan kencang, apakah saya jantungan. Dia tuh tidak bisa mengartikan kalau itu adalah tanda-tanda orang remaja jatuh cinta gitu loh. Seperti dia pun akhirnya kayak nggak bisa tidur, selalu memikirkan si Dora ini, dan teka-teki itu akhirnya dia temukan, terjawabkan ketika dia cerita, curhat kepada Profesor Shin, yaitu teman dari ibunya. Dia curhat nih, saya nggak bisa tidur, kayaknya saya sakit, saya ada masalah dengan tubuh saya karena begini, ngeliat cewek, ngeliat si Dora ini, saya dadanya tuh berdetak kencang, walaupun Doranya dari kejauhan aja gitu, dengar suaranya Dora langsung oh my god, duduk gitu. Terus Profesor Shin tuh hanya tersenyum aja, dan akhirnya oke, ternyata ada perubahan nih, ada perkembangan. Dia sudah mulai bisa merasakan emosi tubuhnya, walaupun otaknya belum bisa menerima atau mencerna ini tuh apa gitu loh. Dan akhirnya dijelaskan oleh Profesor Shin, kamu sedang jatuh cinta gitu. Dan si Yoonjae ini baru merasakan pertama kali, jadi ini yang namanya jatuh cinta gitu. Dan menariknya lagi, di buku ini pun akhirnya dijelaskan oleh si penulis dari quotation, dari ucapannya si Profesor Shin, kalau hati bisa memenangkan kepala. Kalau aku tertarik banget dengan bagian yang menyoroti hubungan Yoonjae, seorang monster yang dilabeli monster oleh teman-teman sekolahnya, dengan monster lainnya yang bernama Gon. Kalau Yoonjae tidak bisa merasakan emosi, Gon tidak bisa meredam emosi. Gon itu sosok remaja, sosok monster yang bernyali besar untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tapi ketika dua monster ini disatukan, ketika keduanya berteman, mereka membangun hubungan yang unik sih menurut aku. Perjalanan kedua monster ini untuk membangun hubungan dan untuk tumbuh bersama menjadi lebih baik lagi, sukses untuk membangun empati aku. Aku bisa memahami kenapa si Gon itu menjadi monster, menjadi anak bengal karena faktor-faktor masa lalunya. Dan bagaimana juga Yoonjae, yaitu seorang monster lainnya, bisa menjadi perahu sekoci atau penyelamat Gon ketika dia berada dalam suatu masalah atau bahaya. Jadi dalam novel ini, kedua monster dipertemukan dan mereka saling membutuhkan, saling berjalan beriringan untuk tumbuh menjadi sosok yang lebih baik lagi. Meskipun sebenarnya si penulisnya sendiri menekankan sejak awal kalau novel ini tidak ada yang tahu nih akhirnya akan bahagia atau sedih. Jadi menarik banget untuk diikuti perkembangan pertumbuhan seorang Yoonjae dan juga Gon. Menurut aku sih jadi tepat banget ya kalau novel ini jadinya bergenre Bildungsromanz. Bildung sendiri dalam bahasa Jerman kan artinya pendidikan. Sementara kalau Bildungsromanz itu novel yang fokus pada psikologi dan juga pertumbuhan moral protagonisnya.
Jadi perubahan karakter protagonisnya itu dari kecil, pertumbuhan dari kecil hingga dewasa itu menjadi faktor yang sangat penting banget dalam alur sebuah novel yang bergenre Bildungsromanz. Selain hubungan Yeonjae dengan Gon, lalu Yeonjae dengan Dora, dijelaskan juga nih hubungan Yeonjae dengan keluarganya, yaitu ibunya dan neneknya. Menarik banget untuk melihat perjuangan seorang ibu yang memiliki anak dengan masalah aleksitimia. Jadi ibunya ini sangat berusaha keras untuk Yeonjae bisa bersikap normal di tengah masyarakat supaya tidak dikucilkan terus gitu loh. Karena dianggap sebagai monster. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi di awal, Yeonjae pun belajar untuk menirukan mimik atau emosi seperti layaknya manusia normal. Jadi ini ada peran besar ibunya dalam hal ini. Jadi ibunya tuh suka untuk menempelkan gambar-gambar mimik, foto-foto mimik itu atau emosi di seluruh rumahnya supaya bisa ditiru atau dipelajari Yeonjae setiap harinya gitu. Kesimpulannya, yes, sekarang kita bahas kesimpulannya. Setelah aku baca novel Almond ini, apa sih yang aku dapat dan apa sih yang bisa aku share kepada teman-teman yang lagi nonton video review ini? Menurut aku novel Almond ini menarik banget. Itu latar belakangnya cukup menarik, lalu juga alurnya dan juga hubungan antar karakternya yang terbangun dari awal hingga akhir tuh menarik banget menurut aku. Tidak ngebosenin, dan aku pun banyak belajar dari baca buku Almond ini. Aku belajar tentang aleksitimia, terus aku belajar tentang amigdala, tentang almond, lalu aku juga belajar tentang perjuangan dua remaja yaitu si Yoonjae dan juga Gon. Aku juga belajar dari karakter lainnya yaitu Dora yang bertekad banget untuk mengejar mimpinya. Karena itu aku kasih rating aku kasih rating 4,5. Ya, aku kasih rating 4,5 karena novel Almond ini memberikan pengharapan buat mereka yang sedang terluka, buat mereka yang merasa berbeda, dan juga buat mereka yang sedang sedih atau kecewa, sedang putus asa, dan juga memberikan pengajaran bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini memiliki kelebihannya yang masing-masing, memiliki kekurangannya masing-masing, dan juga memiliki keunikannya masing-masing, tapi mereka pun layak untuk diperlakukan dan mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi good job banget buat penulis Almond, good job. Jadi sekian dulu review buku Almond dari aku. Tonton terus video-video review buku dan juga jangan ketinggalan untuk diskusi buku secara live di kanal YouTube-nya Dima Bukuku. Jadi subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan update dari review buku terbaru dan juga jadwal live streaming kami, diskusi buku-buku yang menarik bersama dengan teman-teman di Mau Buku lainnya, dan juga mungkin kita akan ajak penulis buku langsung seperti beberapa video live streaming sebelumnya. Dan follow juga nih Instagramnya di Mau Buku @dimabukbuku. Oke teman-teman, terus membaca buku, gali terus ilmu dengan membaca buku. Ingat, buku adalah jendela dunia. Oke, sampai jumpa di review berikutnya, di video berikutnya. Bye-bye.